berdoa bersama, saya bawa doa kita. Kita serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami dalam surga Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau sentiasa menyertai kami, memberkati, bahkan mempercukupi setiap keperluan kami. Bahkan kesehatan kami juga Kau sentiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau bekerja di dalam setiap pribadi kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami fokus akan kehendak Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus berbicara di dalam setiap pribadi kami, dan biar penyembahan yang kami naikkan sebentar nanti dapat menjamah, dapat membuka mata rohani kami agar kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Itu juga dengan sharing yang akan disampaikan nanti, biar semuanya dapat memberkati bagi kami semua Tuhan yang mengikuti live Facebook kami, bahkan yang akan mengikuti nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, diserahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Mari kita datang menyembah Yesus. Kita katakan pada Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di dalam setiap pribadi kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan dari dasar hati kita saudara. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, hadirat itu yang akan membebaskan kami. Hadirat itu akan menyembuhkan kami, memberikan kami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau buka setiap hati dan pikiran kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan saat ini. Biar kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Biar kami angkat setiap hati kami Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau pada malam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku menyembah
dalam pribadi kami ya Tuhan. Apapun kondisi yang kami hadapi saat ini ya Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang kami mau tinggikan, Engkau yang kami mau sembah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh haleluya, ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh selamanya Engkau Mesias, kami layak Engkau layak kami memuji kebesaran Yesus. Haleluya, kami memuji kebesaran Yesus. Engkau ajaib, haleluya. Oh Yesus, puji namamu Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih dan setiamu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk sama-sama belajar sedikit ketika firman-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan bukan hanya anak-anak-Mu yang sedang bersama dengan kami, tetapi termasuk kami sendiri di sini, kami bertiga ya Tuhan. Telinga kami terbuka, pikiran kami terbuka Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima teguran. Amin. Karena teguran itu Tuhan, firman itu bukan ditujukan kepada seseorang, tetapi kepada kami, termasuk saya sendiri ya Tuhan, yang akan menyampaikan sharing Tuhan. Ya hidup saya semakin diubah, hidup kami semakin diubah, semakin berubah seperti Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mencuri firman-Mu Tuhan, segala rencana-rencana iblis yang coba menabur firman-Mu di tanah yang kering, di tanah yang berbatu, di tanah yang tidak ada air ya Tuhan, yang tidak boleh bertumbuh Tuhan, kami semua tolak dalam nama Yesus, dan kami istiharkan Tuhan malam ini Tuhan, semua firman yang ditabur akan jatuh ke dalam tanah yang subur, tanah yang hitam, tanah yang siap untuk tanaman itu bertumbuh, dan benih itu akan tumbuh dan berakar dan berbuah. Ini kami Tuhan, tolong kami agar kami berbuah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tolong kami
kami bukan hanya berakar dan bertumbuh, tetapi kami berbuah dengan lebat sekali ya Tuhan. Dan jiwa-jiwa dapat dibawa kepada Engkau. Dan untuk kami yang ada di sini saat ini ya Tuhan, ataupun maupun mereka yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kami Tuhan, kami istiharkan Tuhan segala sakit penyakit yang kami alami, segala sakit yang kami alami saat ini, segala apa yang kami sakit khususnya di dalam jasmani kami hari ini ya Tuhan, semua sakit penyakit saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Oleh kuasa darah anak domba Engkau disembuhkan. Amin, amin. Dan Engkau yang sakit di dalam rohanimu saat ini, Engkau yang sakit hati kepada seseorang, Engkau yang sedang menaruh dendam, Engkau yang sedang menaruh sesuatu yang pahit di dalam hatimu, hari ini saat kami mendengar firman Tuhan, setiap kami akan diubah, setiap kami akan diperbetulkan, setiap kami akan dijamah Tuhan. Dan malam ini Tuhan, inilah malamnya ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa dan saya mau berlindung berselindung di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Biar nama Yesus Kristus yang dimuliakan. Segala kedagingan saya, segala apa yang najis dalam hidup saya, semua saya cabut, semua tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya nama Tuhan Yesus Kristus dipemuliakan. Dari ujung bumi, dari Malaysia sampai ke Yerusalem, nama-Mu dimuliakan. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, di dalam nama Yesus, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang disembah. Karena hanya nama-Mu yang akan menjadi jambatan kepada kerajaan surga. Amin. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang pernah mengisyaratkan bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan sesungguhnya itu memang benar ya Tuhan. Sesungguhnya itu memang benar. Dan kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau terus setia dengan Engkau. Kami mau terus percaya. Kami mau terus Tuhan melayani Engkau. Dan kami akan terus mau kuat di dalam Engkau Tuhan. Walau apapun dugaan pencobaan yang kami hadapi saat ini, saat kami bersama-sama dalam live FB ini Tuhan, kami akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, urapi firman-Mu, setiap benih, setiap petikan, semua diurapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Salam semua. Nah, seperti yang minggu lepas kita sudah belajar, itu bahagian yang pertama. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersambung kembali ya. Nah, sekali lagi saya bacakan, mungkin ada yang hari ini baru pertama kali untuk mengikuti pelajaran yang pertama. Kamu boleh cari di YouTube kami, itu yang pelajaran pertama. Nah, saya ambil daripada Ayub 1:6-10. Ini teks firman yang kita sudah baca minggu lepas. Nah, ini adalah sambungannya minggu lepas. Nah, begini firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga si iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Ini Tuhan tanya kepada iblis ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah atau takut akan engkau? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, seperti minggu lepas kita bagi penekanan di dalam ayat yang ke-10. Di sini iblis bercakap atau bercakap dengan Tuhan, bukankah engkau yang memberi, yang membuat
Ini dia katakan, bukankah engkau yang membuat? Dia katakan, dia tujukan pada Tuhan yang, dan siapa yang dia cakap itu ialah Ayub. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, maksud dia Ayub. Pagar sekeliling dia pertama, maksud dia Ayub, dan rumahnya, rumah Ayub, dan segala yang dimilikinya. Segala yang dimiliki Ayub. Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di sini seperti minggu lepas kita belajar ada 3 pagar di dalam kehidupan Ayub. Ada 3 pagar, dan seperti mana kita sudah selalu dengar lainnya tentang Ayub, dia seorang yang betul-betul luar biasa. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa orang ini saleh dan jujur, memang dia sangat luar biasa. Dan kalau kita tahu cerita dia kan, dia asal anak-anaknya ada makan-makan, minum-minum dengan kawan-kawan, ada pati-pati begitu, dia akan mercy, dia akan persembahkan kobar bakaran sebagai penebus dosa anak-anak. Dia sangat risau dan dia sangat-sangat menjaga kekudusan dia. Dan cerita juga kalau kita sudah tahu, di sini setelah Tuhan izinkan apa yang kita selalu dengar sudah, semua anaknya meninggal, semua ternakannya habis mati, dan segala yang dimilikinya semuanya hancur. Yang dia punya tinggal istrinya, tetapi istrinya itu pun sampai mau membawa Ayub jatuh ke dalam dosa. Sampai bertanya dengan Ayub, dia sangat heran, kenapa Ayub masih tidak mengutuk Tuhan dia, sedangkan begini terjadi kepada Ayub. Kalau kita tahu Ayub juga mendapat dijangkiti penyakit kulit yang sangat-sangat teruk. Semuanya ini terjadi karena diizinkan Tuhan. Saat diizinkan Tuhan untuk iblis mencobai Ayub, 3 pagar ini dia tarik atau keluarkan daripada Ayub, atau jauhkan daripada Ayub 3 pagar ini. Ini yang membuat Ayub dapat dicobai oleh iblis, dapat diuji oleh iblis. Tapi kita tahu sampai kepada titik yang terakhir, Ayub tidak pernah berdosa, Ayub tidak pernah berbuat salah, Ayub tidak pernah merungut, Ayub tidak pernah bersungut, malah Ayub tidak pernah mengutuk, malah dia makin lagi dekat dengan Tuhan, makin lagi bersyukur. Dia kata bukan semua yang baik saja kita mau terima. Wah, kalau sudah begini, ini orang benar-benar luar biasa. Setelah pagar yang memagari dia itu, ada 3 itu kita dengar tadi, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Maknanya Ayub dipagari oleh Tuhan. Dipagari oleh Tuhan. Yang pertama, sebab itu dia oke, kata iblis. Yang kedua, rumahnya. Sebab itu dia rumahnya tidak ada apa-apa, tidak hancur, tidak roboh, tidak rusak, atau tidak dirampas, atau tidak ada apa-apa yang masalah. Karena kata iblis, dia memagari. Yang ketiga, segala yang dimilikinya. Anaknya, segala ternakannya, semua sangat-sangat banyak dia punya ternakan. Ini setelah Tuhan menjauhkan atau menarik atau membuka pagar yang Tuhan letak selama ini. Di sini Ayub kehilangan segala-galanya, seperti kita di awal tadi saya sudah beritahu. Minggu lepas kita sudah belajar pagar yang pertama bagi saat ini, bagi kita, ini yang dikatakan sebenarnya pagar rohani. Ini yang iblis katakan ini pun bukan pagar di rumah. Seperti kita selalu tahu kan, kalau orang berkebun, orang pasti akan letak pagar kalau mereka takut tanaman mereka atau buah-buah mereka atau apapun yang di dalam kebun itu dicuri orang. Jadi pagar itu adalah satu, kalau kita semua sudah tahu, untuk mengelak yang dari luar masuk ke dalam. Ataupun kalau di dalam penjara begitu, pagar itu adalah untuk mengelak orang itu keluar. Paling sering kali digunakan ialah mengelak daripada yang luar untuk masuk ke dalam, yaitu pendek kata untuk keselamatan, untuk kita punya security, sehingga yang di luar itu tidak boleh masuk ke dalam. Macam perumahan kami dipagari, ada CCTV dan juga ada security guard. Untuk mengelak sesuatu yang dari luar, seseorang atau pencuri kah, perompak apakah akan masuk ke dalam. Begitu juga dengan pagar rohani, dan di sini memang sangat-sangat jelas. Seperti yang kita belajar minggu lepas, pagar pertama yang kita belajar minggu lepas yaitu pagar firman Tuhan. Dan boleh rujuk di YouTube kami bahagian 1, saya sudah upload. Itu pagar pertama ialah firman.
Dan sesungguhnya memang firman itu seperti yang saya bagi penjelasan minggu lepas. Contohnya Yesus sendiri ya, Yesus sendiri yang Tuhan, dia juga tetap memakai firman. Saat dia dicobai iblis, saat dia dicobai iblis, waktu selepas berpuasa 40 hari 40 malam, nah iblis memakai firman untuk menjatuhkan Yesus, tapi Yesus ambil balik firman. Kuasa bisa balik pertanyaan kembali. Kuasa power daripada firman yang iblis tanya dia, tapi dia tanya balik, tetapi memakai firman itu kuasa itu. Nah ini sangat luar biasa kuasa dia. Dan sehingga itu yang membuat Yesus menang ke atas pencobaan itu. Nah begitu juga kita semua, kita perlu ada firman. So itu kenapa kita perlu setiap hari belajar firman. Kenapa kita perlu setiap hari kita baca firman. Sebab firman itu adalah salah satu pagar rohani di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat orang yang suka baca firman, orang yang selalu baca firman, orang yang selalu mendengar firman, orang yang selalu mendalami firman, walaupun dia bukan di sekolah Alkitab, kita boleh melihat mereka punya kehidupan sungguh amat luar biasa. Bukan mudah untuk mereka ditewaskan. Karena sesuatu yang datang, contohnya pencobaan yang datang. Nah, saat kita ada pencobaan, nah di dalam Yakobus 1 mengatakan, berbahagialah kamu, kata firman Tuhan, kalau kamu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah kalau kita tidak ada firman, kita boleh cakap, gila kau punya ini, apa ini, konon-kononnya saya Kristen tapi masih begini. Tapi kalau kita ada firman, kita boleh tahu, berbahagialah. Dan saat kita sudah melepasi semua itu, kita sudah menang di atas segala pencobaan atau dugaan di dalam keluarga kita akan dihadiahi mahkota kehidupan. Nah, seperti mahkota di belakang kami ini, karena selalu beberapa kali kami kehilangan anak, dan begini pencobaan, begitu pencobaan, dengan sampai penyakit, kata dokter kami tidak ada harapan, kami akan suami istri akan mati karena masalah penyakit itu, dan sampai begitu sebegitu. Dan kami menang di atas semua ini, dan ini adalah sebenarnya kami punya ekspresi. Di belakang ini adalah ekspresi kami sebagai kemenangan bagi kami, satu mahkota kehidupan bagi kami. Dan di bawah ini bendera-bendera negara yang selalu didoakan, yang orang tidak di Malaysia pun banyak orang menjadi pendoa syafaat, mendoakan banyak negara. Nah ini adalah bendera-bendera negara. Nah ini adalah ekspresi daripada Yakobus 1 itu. Nah itu yang menyebabkan kenapa kita perlu atau kenapa kita harus ada firman. Nah itu yang pertama itu kita, kalau mau dengar lebih jelas panjang, boleh dengar di YouTube kami yang bahagian pertama, pagar rohani. Nah hari ini kita belajar bahagian kedua. Saya sudah berjanji 3 pagar yang kita akan belajar. Sebab si Ayub juga pagar sekeliling, maknanya dia dipagari, dia sendiri dipagari, rumahnya dan semua yang dimilikinya. Nah 3 pagar yang kita belajar. Nah pagar pertama minggu lepas itu adalah pagar pagar firman Tuhan, pagar firman-Nya. Hari ini pagar yang kedua yang kita mau belajar, yaitu pagar rohani yang kedua, yaitu doa. Oke, doa. Ini sangat-sangat memang sungguh luar biasa. Nah, tidak dinafikan ya, tidak dinafikan. Pertama tadi kita sudah belajar atau mendengar pagar rohani yang pertama firman. Nah, tanpa doa, firman itu tidak lengkap. Nah, sebab itu kenapa saya katakan tidak lengkap? Firman dan bersama dengan doa. Nah, ini kedua hal ini Yesus lakukan kedua-duanya. Dan semuanya ada 3. Yesus semua lakukan apa yang kita belajar sebagai pagar rohani, yaitu saya melihat kepada apa yang Yesus lakukan di dunia, apa yang Yesus sudah buat waktu dia di dunia. Walaupun dia adalah sebenarnya Tuhan yang ada di dalam Yesus sebagai manusia itu, dan di dalamnya adalah Tuhan, tetapi Yesus tetap lakukan semua ini supaya kita melihat kepada kehidupan dia, dan itu yang kita pelajari. Yesus bukan hanya belajar firman-firman, tetapi dia juga berdoa. Dia berdoa di Taman Getsemani sehingga titisan darah, bukan hanya perlu tahu. Waktu dia berdoa, 3 kali dia berdoa dengan murid-muridnya, dan muridnya tertidur. Sama dia katakan, daging memang lemah, roh penur tapi daging lemah. Nah berjaga-jagalah kamu, jangan kamu masuk dalam pencobaan. Ini yang Yesus berkali-kali katakan. Dan saat dia beberapa kali berdoa itu, dia katakan, Bapa, biarlah cawan penderitaan ini berlalu, tetapi biar kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Yesus tidak berdoa, saya sangat yakin, saya tidak heran, kalau Yesus tidak berdoa, tidak ada firman, tidak ada doa,
dia boleh juga menolak kehendak Bapa yaitu untuk dia disalibkan. Dan lastnya karena di dalam doa dia berkali-kali dia katakan di situ, biarlah kehendakmu yang terjadi. Di dalam doanya dia berkata kepada Bapa di surga, dia perkatakan, dia jelaskan, dia mau biar hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Nah, di situ ada satu komunikasi dengan Bapa di surga. Nah, begitu juga dengan kita saat ini, kita sekarang ini kita berbagai-bagai masalah. Nah, kami saya tidak tahu berapa orang sudah kami sedang doakan mereka yang sakit COVID, sehingga ada dua keluarga kakak saya yang sudah dijangkiti COVID. Nah, kami sedang mendoakan, gereja kami sedang mendoakan sebenarnya. Nah, ada kawan-kawan lagi begini begitu, satu keluarga kami mendoakan. Ada keluarga yang ada masalah, kami bawa dalam doa. Nah, semua doa, bukan kami hanya duduk diam. Nah, di negara kita juga sekarang ada berbagai kumpulan yang sedang berdoa untuk negara kami Malaysia. Contohnya macam kami keluarga kami dan beberapa teman-teman yang lain, salah satu Pastor Matthew yang selalu bawa kami lah, ini berdoa untuk Malaysia United Firewall. Nah, itu 24 jam. Begitu juga di global itu beberapa negara. Nah, seperti kami setiap pagi kami panggil doa fajar jam 5 sampai 6 pagi. Khasnya untuk Malaysia, khusus mendoakan negara Malaysia. Dan sekarang kami mendoakan Malaysia dan Brunei karena ada satu orang yang mengikuti kami setiap hari dari Brunei. Kami mendoakan Malaysia dan Brunei, dan kadang-kadang kami mendoakan Afghanistan begitu. Kita mendoakan negara-negara yang lain juga, walaupun sebenarnya tujuan kami adalah hanya untuk negara Malaysia, karena beban yang ada yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami tidak mau hanya mendoakan Malaysia, karena apa yang Tuhan letak dalam beban kita, semua Tuhan letak itu kita ekspresi dengan Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Sebab itu kenapa saya katakan doa adalah pagar rohani yang kedua. Dan saya tidak boleh nafikan, mungkin kita semua pernah mengalami waktu kita di dalam masalah kita berdoa, atau walaupun kita tidak ada masalah, setiap malam mungkin kita rata-rata kita di sini yang pagi kita doa, petang kita doa, sekurang-kurangnya kita berdoa 2 kali. Tapi saya tahu ramai juga yang sepanjang hari mereka berdoa dalam hati mereka, berdoa kepada Tuhan, dan ada banyak hal yang Tuhan jawab di dalam doa mereka. Nah, ini adalah komunikasi kita. Waktu kita ada masalah, waktu kita bersyukurkah, kita berdoa, kita makan pun kita berdoa, kita sebelum tidur kita berdoa, kita bangun tidur kita berdoa, kita pergi kerja kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberi kita hikmat dan kebijaksanaan untuk kita berdoa untuk bekerja. Dan melalui doa itu semua Tuhan memimpin kita melalui doa itu, dia jawab setiap doa kita. Nah, ini yang saya katakan kenapa sangat-sangat penting berdoa. Dan ini adalah pagar. Orang yang kuat berdoa, saya beritahu kita, orang yang kuat berdoa, mereka tidak mudah untuk jatuh. Nah, dia punya contoh, saya ambil dalam Alkitab. Mungkin kalau hanya macam saya hanya kata ini itu, tapi tidak ada bukti. Nah, buktinya di dalam Alkitab, kita ambil dalam Alkitab dia punya bukti. Nah, di dalam Kejadian 25:21 ini di sini mengenai Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, ini dan mengenai Ishak. Nah, istrinya yang Ribka itu mengandung. Nah, bagaimana Tuhan boleh menjawab? Bagaimana Ribka boleh mengandung? Tuhan jawab doa Ishak. Dan di situ dia mengalami mujizat. Walaupun dikatakan mandul, tetapi lastnya Ribka mengandung. Karena apa? Melalui doa. Sebab itu kenapa dari awal tadi saya katakan doa adalah salah satu pagar rohani kita. Yang kedua, bukti yang kedua dalam 1 Samuel 1:27. Nah, ini mengenai Hana yang berdoa dan mendapat anaknya Samuel. Kita tahu kan Samuel sangat luar biasa. Nah, begini katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ini saya hanya ambil satu ayat, tetapi kalau kita baca, nah ini percakapan dia dengan Imam Eli. Dan Imam Eli sangat-sangat heran. Pada mulanya dia bilang, dia nampak ini Hana berkumat kamit, dia punya mulut, dia ingat ini orang sudah mabuk apakah ini. Dan lastnya setelah mereka Hana mengandung dan
Samuel dibawa, dia sudah janji ini Samuel ini dia akan serahkan kepada Tuhan, dan dia dibawa kepada Imam Eli, dan ini yang dia katakan, inilah anak yang saya doakan itu. Nah, bagaimana yang Hana ini yang ada madunya, dia penina yang dia ejek, mandul. Bayangkan seorang istri dana kena madu diejek lagi, siapa yang boleh tahan? Tapi saya tidak melihat satupun perkataan Hana tidak ada yang melawan atau begaduh atau bertengkar atau apapun kata-kata. Tidak ada kata-kata Hana untuk penina, tetapi kata-katanya hanya ditujukan kepada Tuhan, yaitu doa, sehingga Tuhan menjawab doa Hana, ya. Sehingga kita tahu Samuel adalah seorang yang luar biasa. Dan waktu dia kecil lagi, dia bersama dengan Imam Eli dipanggil Tuhan beberapa kali. Dan sehingga dia ingat Imam Eli yang memanggil dia, tetapi Imam Eli kata, dengar, dan memang Tuhan yang memanggil dia. Dan kita tahu Samuel sangat luar biasa. Nah, apa penyebabnya? Sebab Hana berdoa. Sebab itu hari ini kalau Anda ada masalah, kalau kamu ada suatu pergumulan, kalau kita yang ada di saat ini mengikuti kami live FB atau selepas ini, selepas live baru ramai yang tengok mereka tidak senang, selalu dekat 100 lebih mereka yang melihatlah. Jadi kalau Anda yang melihat nanti, walaupun bukan sekarang ini, Anda melihat nanti, ingat, jika kamu saat ini ada masalah, pergumulan, persoalan, saya percaya hanya doa kepada Tuhan, dan Tuhan punya tangan tidak pernah kurang panjang, telinga dia tidak pernah kurang tajam, dan mata dia melihat Anda dari surga, melihat Anda dari jauh apa masalahmu, dan Tuhan akan menolong kau. Maka saya ajak kita serahkan kepada, seperti mana Hana, seperti mana Ishak, dan menyerahkan, mereka bergumul dan menyerahkan dan berdoa, dan lastnya Tuhan memberi jawaban kepada doa mereka. Nah, kepentingan doa. Seterusnya ini Daniel. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 11. Nah, ini kita tahu cerita Daniel, kan dia difitnah sehingga dia dibuang di gua singa. Nah, apalagi dia didapati dia sedang berdoa kepada Allahnya. Ini lagi kah? Nah, ini yang menjadi penyebab dia. Sebab dia disuruh untuk menyembah patung berhala Tuhan, tapi dia tidak mau. Dia tetap berdoa kepada Allahnya, dan dia dibuang ke gua singa. Dan apa yang terjadi? Singa tidak menyentuh dia. Dia yang kontrol singa. Kenapa dia boleh kontrol singa? Karena dia seorang yang kuat berdoa kepada Tuhan. Walaupun dihalang, walaupun sampai difitnah, dimasuk ke dalam lubang singa, di dalam gua singa, dia tetap tidak merungut, tidak bersungut. Seperti mana Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang itu, kan? Nah, mereka juga sangat luar biasa. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka orang yang beribadah, mereka yang kuat dengan Tuhan. Dan waktu mereka dibuang ke perapian, bayangkan, ada satu lagi yang mengikuti. Siapa itu kalau bukan Tuhan? Sehingga mereka tidak terbakar, tidak tercedera apapun. Sedangkan 7 kali, kalau tak silap itu 7 kali dipanaskan perapian itu. Bayangkan, api yang lighter saja pun kita sudah tangan kita sudah melecur. Ini 7 kali, saya tidak tahu bagaimana panasnya. 7 kali dipanaskan, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, 7 kali. Tetapi mereka tidak mendapat kecederaan. Kenapa? Karena pagar mereka ada pagar rohani, yaitu doa. Kita boleh cek di dalam Daniel, bukan salang-salang orang sama Daniel. Daniel juga seorang yang luar biasa, sehingga dia dibuang di gua singa. Dia tetap tersenyum. Singa yang menangis tidak dapat membaham dia. Ini akibatnya orang yang ada pagar rohani, yaitu berdoa. Seterusnya di dalam Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Nah, kita tahu kan 3 hari Yunus di dalam perut ikan. Nah, perut ikan itu kita pernah belajar dulu. Perut ikan itu adalah sebenarnya sebagai suatu masalah yang melingkupi Yunus. Kan dia lari daripada panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah, dia lari, dia mau ke Tarsis. Nah, sehingga dia dibuang dan ngop itu ikan besar. Nah, sebenarnya ikan besar pada saat ini ialah masalah-masalah kita. Kita mau lari daripada Tuhan, mau lari dari masalah. Nah, kita tidak mau menghadapi masalah. Masalah ini begini, tidak mau. Kita mau lari dari masalah. Ingat,
kita tidak boleh lari dari masalah, karena masalah ada di mana-mana. Tetapi kita boleh melawan masalah itu. Kita boleh, pastinya boleh selagi kita punya Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada Yunus di dalam masalahnya? Bayangkan dalam perut ikan, kita boleh bayangkan dalam perut ikan, wah berair-air, tidak boleh bernafas, gelap gulita, kiri kanan atas bawah, memang sangat-sangat gelap. Begitu gelap sekali. Nah, begitu kadang-kadang kehidupan kita adalah begitu. Waktu kita di dalam sesuatu masalah pergumulan, waktu kita dalam satu hal, kita tidak boleh lagi melihat ke kiri ke kanan, semuanya gelap. Sehingga kenapa orang boleh bunuh diri? Kenapa orang hilang akal? Kenapa orang hilang pemikiran? Kenapa orang hilang sesuatu pikiran yang waras? Kenapa orang sanggup bunuh diri? Karena di sekeliling mereka sudah gelap. Seperti mana Yunus, tidak ada harapan lagi dan hanya menunggu mati. Bayangkan kalau kamu, kalau kita, kalau saya, bukan hanya, jangan katakan di dalam perut ikan. Waktu kebetulan ngam-ngam tidak ada elektrik dan tidak ada kipas, wow, kepanasan lah inilah itulah, dan merungut bersungut, ayo panas. Bayangkan, hanya ada angin lagi, ada angin lagi. Nah, kita boleh buka pintu, ada angin lagi, cuma tidak ada kipas atau tidak ada ekor. Kita bersungut-sungut macam-macam. Tetapi Yunus di dalam perut ikan itu, begitulah keadaan. Lebih teruk berlipat kali ganda daripada hanya tidak ada elektrik di rumah kita. Tidak ada elektrik pun saya selalu melihat orang post di WhatsApp, bila lagi ada elektrik, bila lah di karen ini, asik-asik tidak ada karen, itu kan kita punya mulut selalu. Nah, Yunus di dalam begitu masalah, dia tidak, ayo kenapa ini dalam perut ikan? Nah, apa yang dia lakukan? Di sini kita boleh ya. Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, dan kita tahu, dia muntah. Ikan itu muntahkan Yunus. Ikan itu muntahkan Yunus. Nah, penyebab dia, kenapa dia dimuntahkan ikan? Dia berdoa. Dia bukan menangis. Dia tidak meretap dalam perut ikan. Dia tidak bersungut-sungut di padang gurun. Tetapi dia berdoa. Nah, kenapa? Inilah beberapa bukti. Terlalu banyak bukti kalau kita berjam-jam pun kita tidak habis. Terlalu banyak bukti. Nah, seperti yang bukti pertama yang kita belajar itu ialah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang Tuhan, yang juru selamat, yang turun dari sorga, dia juga berdoa. Dan ini yang membuat dia kuat. Ini yang salah satu membuat dia kuat, sehingga dia boleh mengatakan, biar kehendakmu yang terjadi. Dia katakan kepada Bapa di sorga. Nah, apalagi kita yang manusia masih lagi penuh dengan kedagingan, apalagi kita tidak perlu doa itu, kita perlu. Sebab itu macam kami jam 5 sampai 6 kami berdoa setiap pagi. Nah, karena untuk mendoakan gereja saya sendiri, saya perlu dalam sebelum 5 itu saya perlu berdoa sebelum itu. Kadang 4:20, 30 macam itu. Kadang-kadang 3 lebih saya sudah bangun. Nah, mendoakan gereja saya, mendoakan pastor-pastor saya, mendoakan jemaat-jemaat begitu. Walaupun bukan satu demi satu nama, tapi saya perlu mendoakan mereka walaupun secara keluarga begitu. Nah, dan jam 5 sampai 6 kami mendoakan negara kami Malaysia. Dan walaupun anak kami masih kecil, kami setiap kali, mereka yang ikut tahulah, dia tidak pernah konteng. Kami mau bawa dia, kami mau dia belajar bahwa pagar rohani itu sangat penting. Kami suruh dia baca firman daripada Kejadian, dan sampai sekarang macam baru di Yeremia Kak. Baru di Yeremia lah. Saya mau dia habiskan satu Alkitab. Dan lepas itu dia habiskan, kami mau satu keluarga, kami mau habiskan bersama-sama. Nah, firman, sebab itu pagar pertama sangat penting, yaitu firman. Sebab itu kenapa dia baru umur 11 tahun, kami mau dia. Walaupun dia malas sedih, kadang-kadang malas begitu, penat, tetapi ya kami tetap akan push dia supaya dia mau, supaya dia boleh lagi, dia ada waktu lagi sedikit untuk baca firman. Nah, doa, kami bawa dia dalam doa mesbah. Pagi-pagi saya sudah memang banyak kali pesan sampai dia boring mungkin. Sudah doa kah? Ingat doa. Nah, sebelum tidur doa. Begitu. Dan jam 5 sampai 6 setiap hari Isnin sampai Jumat kami bawa dia berdoa untuk berdoa syafaat. Nah, ini karena saya tahu firman itu sangat-sangat penting. Dan juga doa itu sangat-sangat penting. Oleh itu anak-anak Tuhan yang ada di sini saat ini, kalau kita saat ini kita masih lagi asing dengan firman Tuhan, ada baik kita mulai membaca firman. Ada baik kita, kalau kita ada internet, kita boleh dengar firman di YouTube. Kita boleh belajar. Ada baik kita ambil kesempatan setiap hari, kita panggil
devosi pagi. Kita belajar firman, kita baca firman, dan juga kita berdoa. Dan saya sangat yakin percaya, karena ini saya sendiri sudah mengalami, bukan saya dengar dari orang lain, tapi saya sendiri mengalami. Begitu luar biasanya, terlalu banyak terobosan Tuhan. Kalau saya begitu saya komitmen dengan doa pagi, dengan firman semua, saya sendiri tahu ada banyak terobosan dalam hidup saya, khususnya mempertahankan kekudusan begitu. Nah, melalui firman, melalui doa, Tuhan bagi saya kekuatan. Sebab itu kenapa saya katakan, kalau kamu tidak ada firman, kalau saya tidak ada firman, kalau kamu tidak ada doa, kalau saya tidak ada doa, kita akan mudah jatuh. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak baca firman, sebenarnya mereka diambang-ambang, diombang-ambingkan ombak. Dia ke hulu ke hilir, ombak yang akan mengendali dia bukan mengendali ombak. Nah, tetapi kalau kita yang suka baca firman, selalu baca firman, dan belajar firman, dan kita yang suka berdoa, selalu berdoa, saya percaya setinggi manapun ombak, kamu yang akan kontrol ombak itu. Seperti mana murid-murid Yesus kan, waktu Yesus sedang tidur di buritan kapal, dia tidur di atas tilam lagi itu, di firman Tuhan mengatakan itu. Nah, ombang bimbung itu sampai mereka semua teriak, mereka sudah ketakutan, dan mereka cari Yesus. Nah, sampai mereka siap, sempat marah Yesus lagi. Masih lagi kamu tidur begini, kata murid-murid Yesus. Tapi Yesus hanya mengherdik dan berhentilah ombak itu. Nah, begitu juga kalau kita ada doa, kita ada firman, apapun ombak, apapun badai, apapun masalah yang datang dalam hidup kita, saya sangat yakin percaya kamu boleh mengherdik sehingga diam, dan ombak itu boleh diam, badai itu boleh diam, masalah itu boleh diam, karena kita lebih besar daripada segala ini. Kenapa saudara? Tuhan di dalam kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar. Sebab itu kita berhadapan dengan orang kerasukan manapun, jangan perlu takut. Kita hanya doakan, dan pasti iblis yang ada dalam itu boleh dihalau keluar. Jadi saya ajak kita untuk kita sama-sama selalu ambil kesempatan, ambil komitmen untuk belajar firman dan mendengar firman. Kamu membaca dan juga dengar di YouTube, hamba-hamba Tuhan mereka ada firman. Kita boleh dengar, belajar dari situ, dan doa, ambillah kesempatan untuk berdoa. Tidak kira kamu di mana, mungkin waktu kamu tengah bekerja, kamu boleh berdoa di dalam hati, ya. Waktu memandu, waktu menunggang motosikal, kamu boleh berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak tuli, Tuhan kita tidak pernah tuli. Dia bukan hanya waktu kita menunggang motosikal, nanti Tuhan tak dengarlah, begitu bising itu angin. Tuhan bukan begitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia dengar, dia melihat daripada apa di dalam hatimu dan kau sedang doakan. Walaupun dia tidak dengar suara kamu mungkin, tapi dia pasti akan dengarlah. Walaupun hanya dari dalam hatimu, tidak terkedulah, tidak keluar lagi, tetapi dia melihat, mendengar dari dalam hatimu. Sebab itu sangat-sangat penting. Dan marilah kita pagar rohani ini. Pertama firman, kedua doa, dan minggu depan pagar yang ketiga. Jadi belajarlah, dan saya percaya kamu akan dapat terobosan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan Yesus. Biar pagar rohani kami terus memegari kami, yaitu doa di dalam setiap pribadi kami. Saat ini ya Bapa, kami mau bangkit untuk mencari pendoa bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi negara kami ya Bapa. Letakkan beban di dalam hati kami ya Bapa, agar kami bangkit untuk terus berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena ini adalah kerinduanmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mau menyenangkanmu Tuhan, untuklah hati. Jadi bejana
Tuhan, karena kami percaya dengan firman, karena firman itu adalah Engkau ya Tuhan. Pada mula-mulanya ada firman, dan sangat nyata dan sangat kami sangat-sangat terbukti Tuhan, kalau Engkau adalah firman itu, Engkau berkata-kata melalui firman-Mu, sehingga saat kami selalu baca firman, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Amin, amin. Oh haleluya. Mari kita nyanyi sekali lagi. Tuhan, cuma menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk orang, cemerlang bagai emas putih. Kami serahkan. Tuhan, serahkan hatiku, semua berikan padamu. Tuhan, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Biar kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Menyenangkan-Ku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ajari kami untuk menyenangkan. Ajari kami ya Tuhan, menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau tahu apa yang mereka sedang pergumulkan ya Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka sedang pikirkan, sedang doakan. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka sedang hadapi saat ini, badai mungkin, masalah mungkin. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Saat ini Tuhan, saya mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya lepaskan kasih dari surgawi, kasih Tuhan, kekuatan daripada surgawi, sukacita dan damai bagi setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami saat ini dan akan mendengar atau melihat video ini atau melihat live ini. Saya percaya campur tangan surgawi saat ini memberikan Anda kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang kau sedang doakan saat ini, apa yang kau sedang pergumulkan. Mungkin keluargamu, ahli keluargamu sendiri, atau mungkin juga teman-temanmu. Tuhan tahu semua itu. Dan karena engkau menjadi pendoa bagi mereka, karena engkau ada kerinduan untuk mendoakan mereka, Tuhan taruh bebanmu, beban ini untuk mendoakan teman-temanmu yang mereka ada masalah pergumulan. Engkau tahu mereka. Dan di sini Tuhan sedang mendengar dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Saya percaya, karena ini bukan kepentinganmu, tapi karena hatimu yang kau sangat terbeban dengan mereka. Engkau mengasihi orang lain. Engkau mengasihi orang lain sama juga engkau mengasihi Tuhan. Kasihi Tuhan Yesus. Tuhan mendengar setiap pergumulan. Dan hari ini juga
Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen yang ada di negara kami Malaysia, mereka yang ada masalah saat ini, mereka ada pergumulan sesuatu, atau mungkin mereka ada masalah bersama suami istri, ada pertengkaran, ada sesuatu yang membuat mereka mungkin kecewa satu sama lain. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang kami sembah, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mohon belas kasihan Tuhan turun ke atas keluarga-keluarga ini, sama ada di Malaysia, sama ada di Singapura, sama ada di Brunei, di Indonesia. Semuanya Tuhan, kami mohon belas kasihan untuk menyertai keluarga-keluarga Kristen ini, agar apa yang mereka sedang, mungkin mereka sudah kecewa satu sama lain selalunya, kecewa dengan istri atau kecewa dengan suami, sesuatu yang menyakitkan hati mereka. Hari ini Tuhan, saya mau mohon belas kasihan-Mu, agar tangan-Mu Tuhan menopang kepada setiap keluarga ini, agar keluarga ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan setiap teman-teman kami juga, keluarga kami, adik-beradik kami, mereka yang sedang terjangkiti dengan COVID-19 ya Tuhan, khususnya dari keluarga saya sendiri juga Tuhan, dan teman-teman saya, hari ini saya mohon belas kasihan Tuhan. Saya istiharkan tangan Tuhan menjamah setiap mereka, dan dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut saya ini Tuhan, saat ini saya istiharkan tangan Tuhan menjamah, memberi kekuatan, mengaktifkan antibodi mereka, sistem imunisasi mereka, sistem imun tubuh mereka, sehingga berjaya melawan virus COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dokter mengatakan tidak ada obat, tapi kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang mengalir, oleh darah Yesus yang mengalir, yang tercurah di Golgota, di kayu salib. Dengan ini kami siarkan akan menyembuhkan setiap saudara mara kami yang sakit, adik-beradik kami atau anak buah kami, setiap teman-teman kami akan menyembuhkan mereka daripada sakit COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami yang belum terjangkiti, saya siarkan kami dijauhi daripada COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena darah Yesus yang menutupi bungkus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami minta istri saya untuk tutup doa kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami sekali lagi bersyukur atas firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan. Mengajar kami Tuhan agar kami tetap terus berdoa dan terus berdoa. Karena kami yakin dan percaya apabila kami berdoa di dalam roh dan kebenaran, pasti besar sesuatu terjadi yang Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan, kuasa doa itu sangat besar Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa dan terus berdoa sehingga terjadi sesuatu yang Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Apapun yang kami gumulkan, apapun yang Engkau letakkan di dalam beban kami untuk mendoakan, kami mau katakan kepadamu Tuhan Yesus bahwa Engkau pasti akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu menyertai kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus, kami tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang melanda di dalam kehidupan kami. Dengan doa yang kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus, yang kami penjatkan kepadamu ya Tuhan, itu yang menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang layak menerima ucapan syukur dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Puji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami serahkan padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati jumpa minggu depannya untuk siri yang ketiga, agar rohani yang ketiga. Dan ini juga sangat-sangat penting karena saya sendiri juga mengalami secara pribadi. Saya bukan dengar dari orang, tapi saya mengalami secara pribadi.
Dan ini juga Yesus sendiri juga mengalami secara pribadi. Dan kita hanya melihat pada Yesus. Dan kita percaya kita semua akan diberkati dengan firman. Tak semestinya uang ringgit itu, tetapi firman itu lebih penting, kata Tuhan. Jumpa minggu depan, dan jaga diri baik-baik. Kita terus mendoakan keluarga kita yang terjangkiti oleh COVID, dan kita juga sentiasa kita berdoa tutup bungkus keluarga kita dengan darah Yesus. Saya percaya apapun yang coba mendekati kita, Mazmur 91 itu sangat jelas. Dia yang akan menolong kita, melingkupi, menutup kita. Dia akan berperang bagi kita. Dan apapun penyakit, kita akan dijauhi. Saya percaya karena Tuhan itu sangat baik. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semua yang ikut kami di Malaysia, di Brunei, di mana-mana pun Anda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Bye. Shalom semua.